sebenarnya KDK TV mau kritisi, Bang. Ya, ya. Karena Saya juga termasuk yang mengkritik. Saya juga termasuk yang mengkritik. Nah, Amerika itu lahir tuh prank. Itu lahirnya dari sana. Iya, iya. Ada kata maaf ya. Ada kata maaf. Nah, itu bukan prank. Itu ya semacam surprise. Nah, kalau yang prank sekarang yang terjadi, menurut saya melewati kaidah-kaidah itu. Nah, ini kan udah memutarbalikkan fakta dan ini masuk menurut saya tayangan-tayangan yang kategorinya hoax. Ya, Bang. Seakan-akan real gitu. Kasih bantuan ke orang, begitu orangnya pergi, itu batu bata atau sampah. Itu kan nggak bener banget. Ya, itu aja membuat orang udah ketawa-ketawa gitu loh. Nah, ini budaya melihat orang lain menderita tuh Kita bahagia. kok kita bahagia, itu sudah sama dengan kejahatan. Itu sudah sama dengan kejahatan. Perjalanannya udah luar biasa dan sejauh ini yang saya lihat saya masih tertarik, Bang, tentang pertelevisian ini karena menariknya itu di era sekarang ini sudah sangat jauh berbeda. Kalau saya lihat artis-artis legend ya, yang dulunya gimana berkarya, mereka berkarya yang menurut saya itu memang prestasi. Nah, kalau sekarang ini kayaknya dari kalangan orang kecil, anak-anak kecil juga bisa melihat bahwasanya di TV itu nggak lagi soal prestasi. Jadi hal-hal bodoh yang diposting di YouTube nih, Bang, kebodohan pun itu jadi kadang jadi selebritis gitu loh, Bang. Contoh yang dulu dibuat melawan aparat gitu ya, bisa jadi duta narkoba gitu tuh, Bang. Itu kan dia tidak menampilkan satu prestasi, malah hal yang nggak baik sebenarnya. Terus kayak kasih surprise, kayak ngeprank gitu, malah jadi selebritis. Ini pandangan dari senior yang udah berkecimpung di dunia seperti ini, gimana, Bang, melihat seperti ini, Bang? Sekali lagi, produk televisi itu nggak berdiri sendiri. Produk televisi itu menurut saya kalau kita kaji dengan lebih cermat, itu budayanya bukan dari Indonesia, ini datang dari luar ya. Nah, mungkin di Asia juga kita tidak yang terlalu pertama, tapi menurut saya Indonesia tuh punya kiblat ya, sebagian besar tuh kiblatnya ke Amerika. Karena di Amerika itu pertelevisian sangat tumbuh dan subur. Jadi mulai dari produksi alat, mulai dari usaha di balik itu, production house, kreatif, agency, public relations, advertising, industri pertelevisian, stasiun pertelevisian, itu menurut saya jumlahnya banyak di Amerika. Banyak. Nah, itu tidak mengherankan. Lihat aja jumlah film, jumlah program TV itu banyak dari sana. Dari sana ya, Bang? Dari sana. Nah, kalau kita lihat ke Eropa, ya cuman sedikit. Orang Eropa nggak banyak kayak orang Amerika untuk membuat tayangan TV atau TV gitu ya, di Eropa nggak banyak. Ke Asia, ya mungkin nggak juga banyak gitu ya, walaupun kita lihat sekarang kalau di Korea, kalau di Asia, dia menjadi salah satu ikon televisi yang patut diperhitungkan. Dulunya Jepang, terus sekarang pindah ke Korea. Nah, dia ada budaya K-pop, budaya dan lain sebagainya. Itu yang melahirkan juga televisi sama media. Nah, yang berikutnya ada mungkin di Asia yang cukup diperhitungkan Indonesia. Nah, kita Filipina. Nah, Filipina itu juga salah satu daerah di region kawasan di Asia, di ASEAN yang juga menjadi benchmark untuk orang Indonesia belajar, karena para senior-senior pertelevisian Filipina pernah bekerja di sini menjadi advisor, menjadi tokoh di beberapa stasiun TV swasta kita. Baru setelah itu Indonesia. Nah, Singapura juga mungkin ada, tapi Indonesia sekarang cukup banyak media. Nah, ini semua bisa dilihat mempengaruhi konstelasi cara berpikir dan cara perusahaan-perusahaan bergerak di bidang tayangan ataupun media. Nah, Amerika itu lahir tuh prank, itu lahirnya dari sana. Iya. Nah, orang kita, ngikut ya, orang Bang? Indonesia itu kan cenderung bisa ngelihat, kalau mau bikin apapun ngelihat dulu deh di sana lagi tren apa sih gitu loh. Yang trending di luar bisa diikutin apa enggak. Jadi prank itu sebetulnya udah ada dari zaman dulu. Surprise. Kalau kita naik pesawat, kita sering lihat tuh ada acara-acara yang ngerjain orang,
tapi setelah ngerjain ya minta maaf. Lihat loh di sana tuh ada kamera, jadi kameranya lagi tersembunyi. Iya, iya, iya. Dikerjain lah istilahnya kayak gitu. Tapi itu lebih sopan. Nah kalau yang prank ini lebih parah. Prank ini kadang-kadang nggak minta maaf, nggak ngasih tahu, terus akhirnya diedit, dipublikasi. Nah yang di prank sendiri merasa bahwa loh saya nggak tahu kalau itu di prank. Tapi kalau yang tayangan kita nonton dulu di pesawat ya, di pesawat terbang, kalau kita mau take off kan kita sering dihibur tuh. Ada orang dikerjain kayak semacam di prank, tapi ada kamera-kamera tersembunyi. Tapi setelah dia dikerjain, akhirnya didatengin, dikasih tahu kita ini sebetulnya dari tim televisi. Terus dikasih lihat tuh di ujung-ujung ada kamera. Akhirnya dia memaafkan. Ada kata maaf ya. Ada kata maaf. Yap, nah itu bukan prank, itu ya semacam surprise. Program surprise gitu Ya, kalau yang prank sekarang yang terjadi, menurut saya itu melewati kaidah-kaidah itu. Yang prank sekarang nggak dikasih tahu kameranya, terus dikerjain, setelah dikerjain ditinggal. Estetikanya parah ya bang. Ditinggal, nggak ada konfirmasi bahwa kita nih mau bikin video judulnya prank mengerjain Anda. Udah dikerjain, nah habis dikerjain dipublikasi. Nah waktu dipublikasi dia yang dikerjain juga nggak tahu. Bingung. Kalau itu prank ternyata. Iya. Gitu. Nah bahkan seolah-olah itu kelihatan seperti real atau nyata. Nah ini kan udah memutarbalikkan fakta dan ini masuk menurut saya ke tayangan-tayangan yang kategorinya hoax atau itu masuk gitu ya bang? Menurut saya hoax lah karena semuanya narasumbernya nggak tahu, nggak dikasih tahu, dikerjain seperti itu. Supaya seakan-akan real ya bang? Seakan-akan real gitu loh. Kasih bantuan ke orang, begitu orangnya pergi itu batu bata. Atau sampah, itu kan nggak bener banget gitu loh. Tetapi kelihatan, aku mau bawa sampah nih, aku mau batu bata nih, kita kasih ya sama orang, diem-diem loh, ini prank gitu. Terus dikasih, habis dikasih, ya kan orangnya nggak langsung buka. Nah, yuk kita pergi yuk. Nah, ya nanti dia harapkan ekspresi dari orang ini yang kesel mungkin keluar lewat sosial medianya orang ini. Betul. Orang ini mungkin mengumpat-ngumpat atau marah-marah gitu, atau kameranya diliatin tuh, lihat kita udah ninggalin dia, padahal tuh isinya batu bata atau sampah. Ya itu aja membuat orang udah ketawa-ketawa gitu loh. Nah ini budaya melihat orang lain menderita tuh kita bahagia. Kok kita bahagia itu aneh ya menurut saya sekarang menjadi begitu memasyarakat. Terus kok seneng orang-orang terhadap ya, penderitaan orang lain. Iba ya Pak? Ya nggak boleh semestinya seperti itu gitu loh. Itu yang menurut saya prihatin sih. Dan generasi muda kita sebagian besar menyenangi itu. Nah ini yang sebenarnya KDK TV mau kritisi bang. Ya saya juga termasuk yang mengkritik. Artinya demi sebuah pencapaian katakanlah rating atau viewers atau subscribers, kok menghalalkan segala cara. Buat saya sih itu sudah sama dengan penipuan, itu sudah sama dengan pembohongan, itu sudah sama dengan kejahatan. Ya. Gitu. Nah pemerintah yang menurut saya harusnya tegas karena itu ada di wilayah-wilayah pertelevisian, ya komisi penyiaran, kepolisian, itu harus bisa segera menindak orang-orang seperti itu. Bahkan mungkin itu penipuan gitu ya, bahkan ya contoh misalnya pura-pura ada prank orang tabrakan, setelah itu orangnya jatuh tapi tidak meninggal, tapi setelah itu dikabarkan kelihatannya dalam kondisi yang ya katakanlah menderita, terus badannya nggak bergerak, mungkin meninggal ya gitu loh. Nah itu kan mempengaruhi psikologis orang lain bahwa hanya karena senggolan orang bisa meninggal. Terus ditinggalin di jalan, di shoot pada saat keadaan yang masih menderita, di shoot. Nah kok orang dalam keadaan meregang nyawa seperti itu kita ajarkan sebagai sebuah hal yang normal, itu nggak benar. Yang kedua, orang tersebut sebetulnya nggak meninggal kan? Orang tersebut juga bohong kan? Gitu. Berarti kita sekarang sedang mengajarkan generasi kita sebuah perilaku kebohongan dong. Nah menurut saya ya yang bertanggung jawab di bidang itu dan di area itu ya tanggung jawab dong. Harusnya ya. Iya, apalagi kalau di situ ada anak-anak yang melakukan, Komisi Perlindungan Anak turun tangan dong. Turun tangan dong, nggak boleh diem karena itu kan dibayar negara dan dibayar oleh pajak kita untuk bertugas sebagai itu, keras dong. Gitu loh. Jadi sekarang yang namanya individu tetapi memiliki fungsi-fungsi dan juga tugas pokok hampir mirip seperti televisi, ya mestinya bisa dikejar. Karena apa?
Karena walaupun mereka individu, tapi karya-karya jurnalistiknya menyerupai karya-karya televisi. Jadi mestinya diperluas nih, yang namanya tugasnya Komisi Penyiaran Indonesia itu bukan hanya mengawasi televisi yang resmi, ya awasi semua dong. Berarti nih Individu termasuk ya acara KDK TV, kalau nggak benar ya diawasin dong. Iya, iya, betul. Fair, ya kan? Karena walaupun dirimu sendiri, Bet, tapi menurut aku, karya-karyamu udah hampir bisa digolongkan sama seperti televisi. Ya, jadi kalau mau jadi bagus juga dirimu bisa sebagus TV, tapi kalau hasilnya buruk, bisa juga sama buruknya dengan TV lain yang juga menyiarkan program yang buruk. Yang harus ditindak juga. Harus ditindak dong. Pemerintah di situ harus hadir. Oke, siap Bang. Hadir dong pemerintah. Kalau enggak, ya lalai pemerintah. Akhirnya rakyat yang rusak. Ya nggak ada gunanya Menteri Pendidikan nih bikin kurikulum pendidikan kita yang akhlaknya dan moralnya bagus. Betul, betul, betul. Ini. Gitu. Nah di situ baru kritis kan? Luar biasa Bang. Gitu. Ini kayaknya dapat semua kritisannya, dapat. Iya, termasuk menurut saya tokoh-tokoh yang mau bermain di dalam industri pertelevisian, ya berpikir kritis lah. Ya kalau cuma untuk sekedar dapat honor, dapat rating, ya mungkin bisa gitu ya. Tapi menurut saya, percaya deh nggak akan panjang. Yang namanya viral karena lebih sensasional dan lebih kepada karena trik, ya namanya trik, namanya juga trik. Yang disebut dengan yang tadi kita sebutkan semua dalam rangka sukses jangka pendek, rela melakukan apa saja termasuk kebohongan, hoax, atau fake news, atau bungkusan dan lain sebagainya, atau setting, atau agenda, atau kosmetik, pasti nggak akan lama umurnya. Pasti nggak akan lama gitu. Itu rumusan yang pernah saya baca di berbagai literasi dan buku gitu loh. Saya yakin mungkin bisa meledak dalam waktu yang pendek, tapi setelah itu nggak akan lama. Selesai ya Bang? Selesai. Karena apa? Sebagian besar juga fake news itu bukan karya original. Mungkin dia dipengaruhi oleh bisikan kiri, bisikan kanan orang yang ada di sekitarnya. Ya, terus yang kedua, harus konsisten. Kalau sekali kita ngibul, kita harus konsisten ngibul terus. Nah, orang yang ngibul terus tinggal tunggu nanti ditangkap sama pihak yang berwajib, gitu loh. Karena pihak yang berwajib konsisten untuk menangkap. Iya, betul. Gitu loh. Jadi nggak bakal panjang umurnya. Dia mungkin sekarang bisa ngetop, dia mungkin sekarang bisa leading di pasar. Tapi percaya deh, pasti nggak bakal bisa berumur jangka waktu panjang. Iya sih, terlihat sih Bang. Yang Gitu. berprestasi itu di mana, yang sensasi itu di mana. Iya, walaupun sekarang harus kita akui bahwa media kita mulai terangsang sama yang sensasi. Karena kelihatannya pengiklan lebih senang masuk ke situ karena banyak orang yang nonton. Itu Gitu loh. Bang. Tapi yang ngiklanin, menurut saya sekarang juga yang iklanin produknya di tempat yang sensasional dan tidak mendidik, ketahuan juga. Berarti Anda memang punya ideologi hanya sebatas untuk komersialitas semata dan mencari viewers. Anda nggak punya tanggung jawab mengedukasi. Iya. Produk-produk yang berada di daerah-daerah orang yang, atau karya-karya jurnalistik atau karya televisi yang seperti itu, menurut saya juga nggak usah kita beli produknya. Ngapain kita beli dan kita konsumsi barang, makanan, minuman yang mensponsori acara yang nggak mendidik bangsa ini? Harusnya sih Sederhananya gitu aja. Ya nggak usah nunggu mereka dihukum oleh negara. Kita sebagai warga negara yang cerdas juga bisa menghukum mereka. Nggak usah beli, nggak usah konsumsi produk mereka. Betul. Betul, ini pelajaran penting buat KDK lovers ya. Karena kadang kita terjebak dengan apa yang kita lihat semata ya Bang. Ya harus mikir dong. Harus kritis dong. Sekarang ini netizen itu kadang maunya aja yang apa di pikirannya merasa udah benar. Padahal belum tentu apa yang dilihat di media terima aja, nggak disortir. Itu tadi kekritisan udah jarang, langka. Ya perlu waktu lah, itu perlu belajar karena semua informasi yang ada di sosial media dan di jagat dunia maya ini keakuratannya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi masih harus ditelisik, diforensik, panjang banget kan. Kalau dulu hampir pasti kebenaran itu mendekati berapa puluh persen gitu ya, karena mungkin sumber media juga dikit. Sekarang media banyak banget. Individu aja bisa jadi media kok. Nggak perlu bikin kantor, nggak perlu bikin redaksi. Benar Bang. Udah bisa, modal kamera, modal ada narasumber, modal diri sendiri, bertiga aja udah bisa bikin berita.
Gitu loh. Ya sama acara kita ini juga jangan diterima mentah-mentah, pikirin aja dulu. Siap. Yang ditonton oleh KDK TV ini, termasuk yang saya omongin ini, ya juga jangan dibilang, wah ini pasti benar. Olah aja dulu. Harus diolah ya Bang. Olah aja, tanya aja dulu sama orang lain. Perbandingkan aja dulu sama orang lain, benar apa enggak? Ya, Iya dong, karena itu sesungguhnya esensi kritis. Nah, orang yang bisa kritis ini yang nanti kemungkinan besar bisa hidup lebih panjang. Karena apa? Dia tidak langsung mentah-mentah memakan semua makanan yang tersedia. Ini kan yang di sosial media ini kan semua makanan kayak dikasih sama orang gratis. Emang semuanya bener tuh? Jangan-jangan itu ada yang beracun loh. Junk food ya Bang. Iya, gitu Betul, loh. betul. Ya, itu sih luar biasa ya Bang. Ini saya begitu tertarik dengan pembahasannya dari tadi ya teman-teman. Dunia media sekarang ini memang kita harus dituntut kritis, tidak bisa asal terima, baik itu iklan sekalipun. Kita nggak bisa asal lihat dan kita konsumsi, jangan dulu. Kita harus lihat yang buat iklan siapa. Ini seperti yang dibilang. Apa misinya di balik iklan itu? Apa ideologi iklannya? Dia sponsorin acara-acara yang seperti apa? Coba deh lihat, nggak semua iklan mau sponsorin semua acara. Iya. Coba deh lihat, lihat aja, pikir aja pakai pikiran logis. Kenapa sebuah produk nggak pernah ada di acara A dan B, tapi adanya di acara C dan D? Iya. Karena tadi produknya dia itu punya value, nilai-nilai yang cocok dengan acara C dan D. Oke. Gitu loh. Lihat acara-acara yang bagus, lihat acara-acara yang bermutu di TV, lihat siapa di balik iklan itu, konsumsi produknya dan jasanya. Iya. Nah, tapi kalau yang sebuah produk televisi yang tidak ada misi edukasinya, ya kita harusnya prihatin lah. Harusnya, gitu loh. Bang. Ya kan gini loh, sakit juga kalau tiba-tiba kita ngelihat suatu saat anak kita makan atau minum makanan dan minuman yang sponsorin acara yang kita nggak suka, yang bertentangan sama keluarga kita. Ya, Lah, itu berarti kan kita udah nggak bisa didik anak kita sama keluarga kita. Ngomongnya A tapi ditolak tapi kita malah makan. Nah, Itu nggak konsisten ya Bang. lah iya, berarti kita nggak bisa menularkan value yang kita yakini kepada anak kita dan keluarga kita dong. Iya. Harus sedetail ini juga kita ya Bang. Saya pikir bangunan dari berpikir kritis turun sampai ke situ. Akhirnya nanti kita hidup ini di era berbagai pilihan. Karena di dunia ini semua orang sekarang sudah mulai bisa bikin produk macam-macam dan kita diberikan kebebasan untuk memilih. Oke. Nah, akal kritis itu, akal sehat itu yang membuat kita berbeda dengan makhluk hidup lain yang sekedar asal konsumsi, sekedar asal makan, sekedar asal minum. Ya, bukan berarti kalau di depan rumah kita sekarang ada 500 orang bawa makanan, terus kita karena perut kita lapar dan aduh ini gratis nih, kita nggak perlu keluarin duit, terus kita makan juga kali. Ya kan, dari 500 makanan yang ada di depan rumah kita, emang semuanya itu sehat. Iya. Jadi sekarang di era digital seperti ini diperlukan upaya keras dari kita untuk menyeleksi berbagai pilihan yang gratis itu. Yang sekarang ditawarkan oleh banyak orang nih secara gratis. Ini gratis loh, ini gratis. Sadar nggak di baliknya itu ada apa? Betul. Siapa dia? Apa rekam jejaknya? Udah berapa lama dia ada di Indonesia? Terbukti nggak dia melalui pengabdian dan karyanya terhadap masyarakat? Terbukti bermanfaat nggak? Siapa orang-orang di balik produk ini? Ya kalau nggak jelas, gimana dong? Betul Bang. Gitu. Ini tamparan juga nih. Arahan-arahan dari Bang Charles ini tamparan buat kita ya. Mungkin generasi milenial udah malas berpikir Bang. Nah, itu yang mungkin harus menjadi ya itu PR kita, tugas kita untuk terus menyampaikan kepada generasi di bawah saya supaya kita agak lebih kritis gitu. Yap. Kritis apakah kita wajar untuk bisa jadi populer dengan meraih cara-cara yang nggak bisa kita pertahankan untuk jangka panjang. Hati-hati soal image, hati-hati soal citra. Sekali Anda udah dikenal dengan citra buruk, dan itu mendapatkan jumlah fans yang banyak, maka Anda akan terkunci di area itu. Maka Anda ada possibility untuk nggak bisa kerja, nggak bisa masuk ke perusahaan, nggak bisa memiliki masa depan yang lain selain jalur itu. Apakah yakin itu sudah pilihan hidup yang akan terus-menerus dilakoni? Kalau mau jadi orang yang terus membuat sensasi, yakin nggak sampai tua nanti akan terus
mampu membuat sensasi. Oke. Gitu loh. Kalau lebih suka prestasi, seneng nggak sama proses membuat sebuah prestasi? Iya. Ini juga nggak gampang gitu. Tapi it's all about choices. Yep. Pilihan. Oke. Kembali lagi ya ke diri kita mau milih yang mana gitu ya. Ya. Iya. Nah, itu tergantung orang-orang juga yang ada di sekitar kita, mentor-mentor kita, teman-teman kita. Kebanyakan bergaul sama orang yang suka bikin sensasi, ya pasti pengen Ikutlah jadi kita sensasi. Iya. Iya, betul bang. Temen itu menentukan masalahnya. Iya, kita berteman sama siapa ya seperti itulah kita. Ya, Pasti. Bang, ya? Ya, luar biasa. Oke teman-teman,